Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur, Bapak Direktur, Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Hakim peserta eksaminator sekalian, dan juga rekan-rekan panitia yang kita hormati. Oke, langsung saja. Ini jadi Bapak dan Ibu untuk membuka menu eksaminasinya, nanti silakan login ke halaman simtalak.badilak.net. Nah, nanti akan muncul halaman login seperti ini. Oke, jadi yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah untuk Bapak Ibu yang memang mungkin lupa atau pernah mengganti passwordnya. Nah, kalau memang Bapak Ibu masih ingat user dan passwordnya, silahkan login seperti biasa. Biasanya username-nya NIP dan passwordnya adalah NIP. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Kalau memang berhasil, akan muncul modul-modul seperti ini. Tetapi jika nanti misalnya gagal, misalnya tidak salah passwordnya, contoh misalnya seperti ini, nah silahkan Bapak dan Ibu klik tombol reset password yang ada di sini. Oke, klik reset password, kemudian silahkan ketikkan NIP Bapak dan Ibu sekalian di kolom ini. Nah, saya coba ketik NIP saya, kemudian klik tombol reset password. Oke, nah di sini ketika sudah berhasil, pesan telah dikirim, silakan periksa domisili elektronik atau email Anda sesuai dengan domisili elektronik pada aplikasi Sikap MARI. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin Bapak dan Ibu coba buka Sikapnya ke email mana yang dikirim. Silahkan dibuka bagian profil, kemudian Bapak dan Ibu buka bagian biodata. Nah, di sini ada email pribadi. Di bagian inilah yang nanti kita akan kirimkan link untuk mereset passwordnya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini saya ada menerima satu email permohonan reset password. Silahkan diklik di bagian ini atau di linknya langsung. Oke, nah nanti akan muncul halaman seperti ini. Silahkan diketikkan password yang baru. Nah, saya coba ketik di sini. Nah, untuk passwordnya sendiri ada beberapa syarat ya Bapak Ibu. Nah, kombinasinya itu adalah huruf kapital, huruf kecil, angka 1, 2, 3 dan sampai dengan 9 dan 0, dan juga simbol seperti tanda seru, tanda pagar, tanda tanya, garis miring, dan lain-lain. Nah, dari 4 kombinasi ini harus ada minimal 3 kombinasi. Kemudian harus minimal 8 karakter. Nah, kalau kita contohkan misalnya, bentar. Nah, misalnya saya mau buat passwordnya itu adalah Badilak Fresh. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan sudah ada huruf kapital, huruf kecil, pagar, dan angka. Atau kalau misalnya cuma begini saja juga bisa, minimal ada 3 kombinasi gitu. Jadi minimal harus ada 3 kombinasi dan 8 karakter. Oke, kita coba. Nah, ini saya coba reset passwordnya. Oke, tunggu dulu. Nah, setelah berhasil diganti akan muncul notifikasi seperti ini, dan juga di email Bapak dan Ibu akan dikirimkan email untuk memberitahukan apa sih passwordnya yang tadi Bapak Ibu isi untuk menjaga-jaga mana tahu kelupaan gitu. Nah, setelah nanti Bapak dan Ibu berhasil login, ini saya pakai user salah satu akun ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan muncul 3 modul seperti ini. Silahkan pilih modul eksaminasi. Oke, pilih modul eksaminasi, kemudian menu eksaminasi. Nah, di sini silahkan ada jadwal eksaminasi. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang baru pada tahap ini yang mengikuti eksaminasinya hanya akan ada 1 jadwal yang tersedia. Tetapi jika Bapak dan Ibu sudah pernah ikut sebelumnya,
biasanya di sini di atasnya ada jadwal yang sebelumnya, tapi yang harus diisi hanya jadwal yang terakhir saja. Nah, ini silahkan diisi, klik di tombol detail. Kemudian nomor perkaranya berapa? Nah, ini yang sering mungkin sedikit agak bermasalah ya Bapak dan Ibu. Nah, nomor perkara ini harus dipilih ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya saya contohkan, saya ketik 123, maka akan muncul pilihan nomor perkara di sini. Nomor perkara ini muncul dari mana? Nomor perkara ini akan muncul dari data SIPP. Ya, jadi aplikasi ini akan melihat ke data SIPP nomor perkara mana saja dengan angka 123 ini tadi atau nomor yang Bapak Ibu pilih, akan tetapi yang penetapannya itu dengan NIP Bapak dan Ibu. Ya, oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi nomor perkara yang akan dimunculkan di sini adalah nomor perkara yang pada SIPP penetapannya adalah Bapak dan Ibu. Nah, masalah yang sering kita hadapi adalah banyaknya NIP yang tidak sesuai Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, mungkin kalau kita lihat di surat pemberitahuan itu juga, salah satunya adalah diminta untuk memperbaiki NIP pada aplikasi SIPP. Ya, jadi Bapak dan Ibu silahkan coba tolong cek lagi kepada adminnya, apakah NIP Bapak dan Ibu pada aplikasi SIPP di PA masing-masing sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, itu harusnya tidak masalah. Akan tetapi jika belum sesuai NIP-nya, silahkan Bapak dan Ibu perbaiki NIP. Minta kepada adminnya untuk memperbaiki NIP-nya pada aplikasi SIPP. Itu yang pertama. Kemudian setelah diperbaiki oleh admin NIP-nya, silahkan Bapak dan Ibu minta kepada ketua untuk memperbaharui PMH-nya. Karena yang kita baca kan bukan referensinya, tapi NIP yang sudah ditetapkan di PMH-nya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan minta kepada ketuanya untuk melakukan PMH ulang, tapi dengan bukan perubahan ya, bukan PMH baru, tapi PMH yang sudah ditetapkan itu silahkan diedit. Untuk nama Bapak dan Ibu dipilih ulang lagi, kemudian klik tombol simpan. Jadi editnya nggak usah ada perubahan nggak apa-apa, cuman ada aksi simpan ulang lagi. Jadi sistem nanti akan membaca ulang lagi, oh NIP Ibu yang lama misalnya salah, akan ditimpa dengan NIP yang baru yang sudah diperbaiki. Seperti itu. Ya, itu yang sering menjadi kendala di kita. Oke. Jadi nomor perkara ini tolong diisi dengan angka yang tolong dipilih ya, jangan diketik lengkap. Itu yang pertama, yang dari beberapa kali kita melakukan eksaminasi, permasalahan pertama, ada yang mengetik lengkap, nggak akan bisa, karena sistem akan membaca lagi ke database SIPP, ada nggak nomor perkara ini? Kalau nggak ada, akan ditolak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong diketik nomor perkaranya yang benar. Contoh, misalnya, ini saya mau pilih nomor perkara 0132 misalnya. Tapi ternyata 0132 nggak ada pilihannya, karena mungkin ada bermasalah dengan PMH. Ya udah, saya cari nomor yang pas, saya pilih nomor 0123. Nah, itu akan menjadi masalah lagi. Kenapa? Karena mungkin yang akan terlihat oleh Bapak Ibu hanya nomor perkara saja. Akan tetapi kenyataannya di belakang layar itu kita juga membaca nomor jenis perkaranya apa sesuai dengan penjelasan Pak Direktur tadi. Jenis perkaranya apa, kemudian yang terlibat di situ siapa aja, PP-nya siapa, hakim anggotanya siapa, dan lain-lain. Itu yang nanti kita akan coba buatkan statistiknya. Tentu kalau Bapak dan Ibu pilih nomor perkaranya salah, pasti yang lainnya juga akan salah nih. Mulai dari jenis perkaranya bisa jadi beda, kemudian yang terlibat di situ juga beda, PP-nya beda, JS-nya beda, hakim anggotanya beda. Nah, oleh karena itu kita minta kalau memang tidak muncul di sini, silahkan diperbaiki di SIPP, khususnya di bagian NIP dan juga penetapan, seperti itu. Nah, itu terkait nomor perkara. Kemudian ini ada pilihan, ada bundel A, silahkan diuploadkan bundel A dan dokumen putusannya di bagian bundel A dan putusan di bagian putusan. Kemudian ini ada checklist. Nah, oke, sebelum kita masuk checklist, kita jelaskan terlebih dahulu terkait dokumen ini. Nah, untuk dokumen sendiri, untuk saat ini
kalau kita tidak salah sudah dibuka limitnya menjadi 500 mega maksimal. Cuman kalau memang bisa filenya kecil akan lebih bagus. Cuman kalau memang filenya harus gede, sudah kita siapkan fasilitasnya untuk bisa menerima file yang besar seperti itu. Nah, kemudian terkait dokumen yang tersedia. Nah, ini minta tolong Bapak dan Ibu menjadi perhatian juga. Dokumen yang tersedia di sini kalau kita lihat ada yang sudah terchecklist, ada yang checklistnya warna abu-abu dan tidak bisa dihilangkan checklistnya, ada tanda forbidden ya. Kemudian ada checklist yang bisa kita hilangkan di sini. Apa sih bedanya? Nah, kalau yang checklistnya sudah berwarna abu-abu atau ada forbidden di sini, mungkin nanti ada sedikit perbedaan di Bapak Ibu ya. Yang jelas dia tidak bisa di checklist ataupun tidak bisa dihilangkan checklistnya. Itu yang dianggap oleh panitia dokumennya pasti tersedia di setiap berkas perkara. Coba kita cek. Surat gugatan atau permohonan, penetapan, penunjukan, relasi panggilan, bahas pertama itu pasti ada juga. Kemudian sidang terbuka dan tertutup, format dan keabsahan berita acara sidang, kepala putusan, identitas pihak prinsipal pasti ada juga. Kemudian duduk perkaranya, pertimbangan hukum, amar, penutup putusan, penerapan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, kemudian menotasi dan pemberkasan. Nah, hal-hal ini yang memang kita anggap sudah ada. Nah, untuk yang selain itu, silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kondisi berkas yang Bapak dan Ibu pilih. Misal, oh ternyata perkara saya cuma perkara perstek, nggak ada surat kuasa, nggak ada delegasi, kemudian mediasi juga nggak ada, sidang 1 kali putus. Nah, mungkin nanti checklistnya hanya seperti ini saja, hanya checklist yang memang standarnya sajalah yang tersedia, bisa saja nggak masalah. Contoh, atau misalnya perkara lain, Bapak dan Ibu, oh ternyata perkaranya itu ada kuasanya, kemudian misalnya ada replik, ada duplik, kemudian ada saksi, pembuktian sumpah, desente misalnya dan lain-lain. Nah, silakan Bapak dan Ibu tambahkan checklistnya di sini sesuai dokumen perkara yang Bapak dan Ibu pilih. Nah, hubungannya apa checklist ini? Checklist ini akan menentukan poin-poin penilaian apa yang akan dinilai oleh hakim tinggi eksaminator. Misalnya surat kuasa khusus, pasti ada kan pertanyaan-pertanyaan terkait surat kuasa khusus. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak munculkan checklist di sini, maka pertanyaan-pertanyaan terkait surat kuasa khusus tidak akan dimunculkan ke hakim eksaminator. Tapi di sisi lain, kalau Bapak dan Ibu checklist tapi tidak ada dokumennya, Bapak dan Ibu juga akan rugi. Kenapa? Karena nanti hakim eksaminator akan memberikan nilai yang rendah untuk poin ini. Misalnya, Bapak dan Ibu checklist di sini surat kuasa khususnya ada tersedia, kan tetapi kenyataannya di berkas perkaranya nggak ada surat kuasa khususnya. Nanti ketika eksaminator memberikan penilaian, maka poin-poin penilaian terkait surat kuasa khusus itu nilainya akan menjadi 0 seperti itu. Nah, kemudian klik tombol simpan. Nah, tandanya kalau sudah selesai, yang pertama di sini sudah muncul nomor perkara yang tadi Bapak dan Ibu pilih. Kemudian yang kedua, di sini sudah ada tombol lihat dokumennya. Nah, untuk memastikannya sekali lagi, biasa tetap kita sarankan untuk memastikan sekali lagi, yang pertama coba klik tombol lihatnya. Nah, kalau sudah muncul dokumennya, ini karena kebetulan saya upload dokumennya kosong ya. Kalau sudah muncul dokumennya, berarti sudah sesuai, dan juga pastikan lagi checklistnya ini tadi sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai semuanya, mungkin pekerjaan Bapak dan Ibu dalam sebagai peserta dalam hal ini sudah selesai seperti itu. Kemudian ini kebetulan tidak ada contohnya. Nanti kalau memang ternyata jadwalnya sudah selesai, harusnya nanti di sini di bagian nilai ini akan muncul nilai Bapak dan Ibu. Ketika jadwal penilaian sudah selesai ya, akan muncul nilai Bapak dan Ibu, dan ketika Bapak dan Ibu klik di bagian nilai ini akan muncul poin-poin penilaian apa yang dinilai oleh hakim tinggi eksaminatornya, dan juga nilai-nilai yang diberikan oleh hakim tinggi eksaminatornya. Untuk apa?
target kita adalah untuk sebagai bahan review Bapak dan Ibu bahwa ini loh hasil penilaian dari si eksaminator terhadap berkas yang sudah Bapak Ibu putus, seperti itu. Mungkin untuk petunjuk penggunaan dari sisi peserta dari saya sudah cukup. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ibu Kasubdit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.